Halo semuanya, selamat datang bersama saya dari Swiss. Horas, apa kabar semua? Di sini sekarang sedang ini ya, cuacanya mendung ya dan dingin. Brrr. Di sini sekarang udah mulai menjelang musim dingin soalnya ya, makanya dingin-dingin begini. Makanya aku mau bikin teh ya, daripada ini. Bukan maksud aku tadi aku bilang di sini dingin gitu ya, bukan bermaksud untuk mengeluh, tidak teman-teman ya. Cuman menceritakan bagaimana situasi, bagaimana suasananya sekarang di sini ya, lihat tuh. Ya jadi aku mau bikin teh ya, biar nggak dingin-dingin. So, walah, tinggal nyalain. Toh masak masak air juga nggak begitu susah ya, gampang aja. Nah, ini aku mau kupasin buah ya. Ini makan apel atau makan apa ya? Makan pisang atau mau makan apel? Ini aku cuci dulu. Aku makan apel dan makan pisang. So, makan buah biar sehat toh. Mau bikin teh. Ini kayaknya aku bikin ini deh. Ini tuh. Oh. Ya. Walah, mantul. Ntar dikasih madu. Nih, aku kasih madu ya. Ini madunya. Udah cukup nggak? Tambah sedikit lagi. Walah, so. Kocok. Tutup. Bersih. Dan disimpan. Walah, lihat ini teman-teman. Sekalian menunggu tehnya meresap ya. Aku cerita dulu ya. Ini tehnya belum bisa diminum. Aku harus tunggu 5 menitan gitu biar tehnya meresap ya. Biar rasanya lebih enak. Nanti aku masukkan susu ke dalam. Soalnya ini teh chai ya. Tuh biasanya pakai ini dikasih. Pakai susu. Walah, di sini sambil nunggu teh saya ya bisa diminum, aku mau cerita dulu tentang seorang istri ya, seorang istri Indonesia di mana dia katanya juga di sini baru 4 tahunan ya, jadi dia punya 2 anak, tapi maaf namanya aku nggak kasih tahu di sini ya untuk menjaga nama baiknya. Suatu saat kalau dia mau, aku ajak dia masuk vlog saya dan dia cerita tentang pengalamannya itu tersebut ya kepada kalian gitu ya. Ya, di sini aku mau cerita ya sama kalian. Dimana si temen ini 2 hari yang lewat nelpon saya dan dia cerita bahwa dia diusir suaminya dari rumah ya. Jadi dia itu kerja part time gitu ya, dan suaminya itu udah pensiun ya. Nah, jadi anaknya juga udah lumayan besar gitu ya, kelas 6 SD dan yang paling itu yang paling kecil dan yang paling besar itu udah masuk SMA sekarang katanya ya. Ya, jadi
Aku pernah ketemu dia di supermarket bersama putrinya dan suaminya ya, dan kelihatannya mereka bahagia banget gitu ya. Mereka itu shopping, kami juga shopping saat itu, aku bersama suami dan putri saya ya. Ya saat itu aku nggak nyangka ya kalau dia mempunyai situasi yang seperti itu gitu. Jadi itu belum lama ya aku ketemu dia tanpa sengaja di supermarket. Mereka shopping bareng gitu, dan ya dia kelihatannya mukanya dia itu bahagia banget gitu. Ya, dan setahu aku saat itu ya dia kerja gitu ya, dia bahagia gitu. Dan gak nyangka di belakang kebahagiaan dia itu ada sesuatu yang gak akan pernah kita pikirin gitu ya sebagai orang luar gitu ya. Dan ya nggak tahu entah kenapa dia itu 2 hari yang lewat curhat kepada saya ya, di mana dia diusir suaminya. Jadi dia bilang, nih aku itu sekarang sama suamiku lagi nggak enakan loh katanya. Ini udah berapa bulan ini katanya, kayaknya udah 6 bulanan dia bilang gitu ya. Kayaknya ini udah 6 bulanan kejadiannya gitu. Jadi aku itu kalau pulang kerja aku itu diusir gitu. Coba bayangkan nih katanya, aku pulang kerja udah capek gitu ya katanya, terus sampai di rumah koper kita udah ini semua ditaruh suami katanya. Jadi suamiku kumpulin barang aku dan taruh koperku dicampakkan di depan pintu katanya, seperti itu. Ya ampun, masa sih, saya bilang, kok bisa gitu. Iya nih katanya, dia itu udah ambil pengacara katanya. Dia udah ambil pengacara, dia udah ceritain ke kayak kepala lurah, kepala desa gitu ya. Kalau dia mau ceraikan aku katanya. Hah, masa sih kok seperti itu gitu. Gak mungkin deh gitu. Iya, jadi dia juga gak mau tidur sama aku gitu katanya gitu ya. Jadi saya bilang, kok bisa gitu. Iya nih, ini bahkan suamiku itu tuh menuntut ya supaya aku membayar ke dia 2.500 Swiss frangan per bulan katanya. Jadi 2.500 Swiss frangan itu tuh untuk sementara sekitar 37.500.000 rupiah ya teman-teman ya. Jadi suaminya menuntut ke dia, ke si istri ya. Dia itu orang Indonesia ya, orang kita. Si suami bule itu menuntut dia untuk membayar tiap bulan 37.500.000 rupiah teman-temannya. Ditambah lagi berapa itu ya? Ditambah lagi 460 Swiss frangan ya. Jadi 460 Swiss frangan itu sekitar 7 juta. Jadi 37.500.000 tambah sekitar 7 jutaan itu total itu 44 ya, 37 tambah 7 ya, 44 jutaan 500 ya, 40 ya, seperti itu teman-teman. 44.500.000 rupiah. Iya, my god, oh my god. Ini ya teman-teman, itu terus katanya dia sama saya ya, suaminya ya itu menuntut ke si istri supaya si anak sama suaminya, supaya si anak tidak mau ikut si istri gitu. Jadi aku bilang, suamimu nggak boleh maksa anakmu untuk tinggal bersama dia dong, saya bilang.
Itu aku rasa ada baiknya kamu tanya anak kamu, saya bilang. Anakmu mau sama siapa? Saya bilang, nak, kamu mau sama mami atau mau sama papi gitu. Iya, iya nih, aku udah tanya anak saya, katanya. Kalau anakku yang paling kecil sih, dia nggak ini banget katanya. Tapi anakku yang paling besar itu, dia itu mau ikut papinya katanya. Jadi aku tanya dia, nak, kamu mau ikut mama atau ikut papa? Terus dia bilang, ya begitu katanya. Aku mau ikut papa, mami, katanya begitu katanya. Ya ampun, ngeri banget ya, saya bilang. Iya nih katanya, padahal kan waktu mereka kecil yang ngurusnya itu siapa katanya. Aku katanya begitu. Ganti pampers, kasih makan, rawat ini itu, masak, beres-beres rumah, semua aku katanya. Jadi apalagi pas suami kerja, dia itu kesana kemari. Yang urus anak itu aku, capeknya itu di aku, katanya begitu. Begitu mereka besar sekarang, aduh nih anak zaman sekarang ya, katanya seperti itu ya. Jadi saya bilang, aduh aku nggak nyangka kalau kisahmu seperti ini. Saya bilang nggak nyangka, betul nggak nyangka. Saya bilang, tahu nggak sih, saya bilang sebulan yang lewat aku ada ketemu orang kita juga, kenalan baru lah. Saya bilang, aku itu diperkenalkan seorang teman lama, dan ya ini temannya si teman lamaku itu tuh juga diusir sama suaminya. Saya bilang dia itu juga dituntut untuk membayar 21 jutaan rupiah. Tahu nggak sih, saya bilang dia punya putri 1,5 tahunan umurnya. Saya bilang, jadi mereka itu udah pada pisah rumah. Saya bilang, aduh kok kamu juga punya situasi yang seperti ini ya. Saya bilang, kok mirip gitu. Datang dia, iya nih katanya begitu. Ini cuman bedanya gimana ya katanya. Waktu kecil mereka itu sama saya, aku itu ngurus mereka, masakin mereka, suapin mereka, cuci baju, urus rumah semua katanya. Sementara suami enak katanya, kerja ke sana kerja kemari gitu. Ya jadi saya bilang, kamu itu udah berapa lama di Swiss? Datang dia, iya ini baru 4 tahun nih katanya. Hah, 4 tahun? Tapi kok anakmu udah kelas 6 gitu? Iya, jadi dulu aku sama suami di Indonesia, bukan sama suami. Aku sama anak-anak di Indonesia dulu tinggal. Jadi mereka itu masuk sekolah juga di Indonesia katanya. Jadi suami dulu kerja ke sana kemari katanya begitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi kita itu di Swiss baru 4 tahun gitu, nikahnya juga baru kita pas di Swiss. Oh gitu ya, iya, aha, baru saya ngerti, saya bilang. Jadi soalnya aku kenal dia tapi nggak begitu dalam gitu ya teman-temannya. Jadi iya, aku tuh benar-benar nggak nyangka kalau dia itu punya sesuatu yang ini di belakang kebahagiaan dia gitu. Iya nih, selama ini aku pendam gitu. Selama ini dia menuntut ini itu masa lalu ini itu, tapi aku diamin. Yang namanya ya aku sebagai istri, udah deh kalau dia ini, aku ini aja gitu, aku diam aja, aku pendam aja gitu. Maksudnya bukan pendam ini, maksudnya dia diiyain aja lah gitu demi kebaikan keluarga. Aku itu mah udah bahagia kalau suami udah ini udah ya bayar makan, rumah, makanan untuk anak, semuanya lah katanya. Aku juga nggak begitu ini banget kok menuntut untuk bermewah-mewah kok, katanya seperti itu. Yang penting kita itu sehat, tiap hari ada makanan, udah gitu. Aku udah happy, katanya seperti itu ya teman-temannya. Dalam hati, ampun sedih banget gitu. Iya nih, aku udah ini nih katanya, udah nggak tahu lagi mau gimana gitu. Jadi mendengar kisah seperti ini ya teman-teman ya. Seperti yang aku sebutkan di video yang satu lagi ya, di mana suami bulenya menuntut si istri Indonesia itu tuh untuk bayar 21 jutaan selama 12 bulan ya, dan mereka mau cerai gitu.
Ya, pokoknya hal seperti itu ya teman-teman ya. Tentang diusir suami bule dari rumah itu aku udah sering mendengarnya gitu. Tapi untuk menuntut si istri membayar sebanyak uang tiap bulan ke si suami seperti itu, ini yang kedua kalinya aku baru denger gitu. Itu terutama karena kita itu kan orang Asia gitu ya teman-teman ya, orang Indonesia. Masa sih suami kita menuntut kita untuk membayar ke si suami sebanyak itu gitu. Ini aduh, ini si teman ini temanku ini, aku memang udah berapa tahunan ya kita berteman. 2 apa 3 tahunan aku kenal dia ini sekarang ya. Betul-betul benar-benar aku nggak nyangka kalau situasinya seperti itu gitu. Soalnya kalau kita ketemu gitu kan, halo nih, apa kabar? Jadi langsung ini gitu ya, lihat mukanya dia bahagia gitu ya teman-teman ya. Dan ya berapa bulan yang lewat ya dia itu cari kerja ya. Dia bilang, nih kamu ada kerjaan nggak sih? Aku mau cari kerja, bisa nggak kamu masukkan aku kerja katanya. Jadi saya bilang itu beberapa bulan yang lewat ya. Ya udah, bosku sedang cari ini personal untuk bersih-bersih gitu ya di klinik kita. Kalau kamu mau, ayolah masuk, saya bilang. Jadi saat itu aku mau memasukkan dia untuk kerja sebagai ini karena aku kan kerja posisinya itu di sana sebagai manajer klinik gitu kan. Jadi untuk mengurus personal juga kan itu tugas aku gitu. Jadi karena juga dia itu pernah nanya, nih kalau ada kerjaan tolong kasih tahu ya katanya. Kalaupun itu bersih-bersih aku maulah katanya. Jadi aku keingat dia gitu, makanya aku tawarin ke dia, kamu mau nggak sih gitu. Kalau kamu mau, ayolah datang ke kantor. Saya bilang, oh nih aku udah dapat kerja nih katanya, aku udah ada kerjaan gitu. Oh iya, kayaknya nggak ini, akhirnya nggak jadi dia masuk kerja di tempat saya kerja gitu. Iya, dan ternyata sekarang dia itu mah, aduh parah. Dia itu mau diceraikan suaminya. Jadi suaminya kan minta cerai ya. Dia menuntut anaknya sama si suami gitu ya. Istri nggak boleh bawa anaknya, dan si suami bule itu menuntut ya ke si istri untuk dibayarin tiap bulan totalnya ya. Ya yang itu yang 44.500.000-an. Ya ampun. Iya, jadi begitu dia cerita seperti itu ya, bahwa suaminya menuntut untuk dibayarin sebanyak itu tiap bulan ya. Terus aku tanya, kalau boleh nanya gajimu per bulan berapa? Saya bilang. Datang dia, ya 1.500 Swiss franc bersih katanya. 1.500 Swiss franc itu untuk sementara ya, itu kalau 1.000 kan 15 jutaan rupiah. Kalau 500 berarti 7.500.000 rupiahan. Berarti 15 tambah 7,5 juta itu 22.500.000 rupiahan. Coba bayangkan teman-teman. Jadi aku bilang, kalau gajimu itu bersih 22.500.000 rupiah, tapi suamimu itu menuntut sebesar itu dengan total 44.500.000 rupiahan. Kamu itu mau hidup dari mana? Saya bilang, belum lagi bayar asuransi kehidupan, belum lagi bayar makan kamu. Kalau kamu jadi cerai dengan suamimu, kamu itu bayar tempat tinggal kamu gimana gitu. Belum lagi bayar uang handy, iya toh? Bayar ongkos ya, bayar minum, listrik, air. Ya ampun, itu mah nggak logika. Saya bilang, suamimu nuntut sebanyak itu nggak logika. Saya bilang, itu gaji kamu. Bukannya aku merendahkan gajinya ya, tapi masa dia kan gaji kerja part time ya, nggak 100% gitu, nggak kerja full, dia hanya part time, makanya gajinya ya seperti itu, 22.500.000 rupiah per bulan ya.
tambah lagi dengan ini yang gaji tambahan gitu yang tadi saya bilang itu 460 ya, yang 7 jutaan lah dibilangnya ya. Jadi nggak mungkin lah ya, saya bilang nggak mungkin seperti itu. Saya bilang suamimu tuh nggak bisa lah menuntut sebanyak itu asal sembarangan gitu ya. Di sini kayaknya teh saya udah bisa diminum ya. Oke, sampai di sini dulu videonya hari ini ya. Aku harap kalian kasih komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini keseluruhan ya. Bagaimana seandainya kalian mengalami hal yang sama, apa yang akan kalian lakukan ya. Kalau kalian punya teman yang mempunyai masalah seperti cerita di video ini, apa yang akan kalian lakukan ya. Ya, oke, sampai di sini dulu videonya hari ini. Di sini aku mau ngeteh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.